Mantap. Tiga, berdoa mulai. Terakhir bacaannya sampai ayat berapa? 8. Sudah bisa dimulai? Ya.
Hayatul, Irfan, Haidani, Larissa, Fadli, Melinda, Muhammad Ariel, Rabi, Ramdhani, Rizky, Sarul, Nabil, Rafa, Rahmat, Ramadhani, Rido, Tiara, Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang pengenalan aplikasi CorelDRAW. Nah, sebelumnya Anda semua sudah mengenal apa itu CorelDRAW, aplikasi CorelDRAW, yang sudah tahu atau sudah pernah mengaplikasikan aplikasi CorelDRAW ini. Nah, yang Anda ketahui aplikasi CorelDRAW ini itu apa? Biasanya digunakan aplikasi CorelDRAW ini. Membuat logo, buat undangan. Buat desain kan? Nah, jadi CorelDRAW ini adalah salah satu perangkat lunak desain grafis yang sangat populer dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Nah, CorelDRAW ini memiliki kegunaan untuk mengolah gambar seperti yang Anda katakan tadi, untuk membuat logo, membuat cover buku, dan desain-desain lainnya. Kita bisa menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, kalau dilihat dari sejarah CorelDRAW ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 oleh CorelDRAW Corporation, yang mana CorelDRAW ini adalah salah satu perangkat lunak desain vektor pertama tersedia untuk komputer pribadi dan segera mendapatkan popularitas di kalangan desain grafis. Kemudian dilihat dari fungsi CorelDRAW ini berfungsi sebagai desain grafis vektor yang memungkinkan pengguna untuk membuat ilustrasi desain seperti yang dibilang tadi, untuk berbagai desain logo, icon, elemen grafis, brosur, pamflet, dan kartu nama. Bisa menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, kemudian itu ada tool-tool dari CorelDRAW. Nah, dalam aplikasi CorelDRAW ini memiliki berbagai fitur yang digunakan untuk membuat sebuah desain. Nah, ada beberapa fitur atau tool yang ada di dalam aplikasi CorelDRAW. Yang pertama itu ada Pitch Tool. Nah, yang mana Pitch Tool ini digunakan untuk memilih, menggeser, mengubah ukuran, dan memanipulasi sebuah objek. Yang kedua itu ada Freehand Pitch Tool. Nah, Freehand Pitch Tool ini digunakan untuk pemilihan objek dengan bentuk kompleks atau persegi tinggi. Nah, kemudian itu ada Free Transform Tool. Nah, ini tool dari Free Transform Pitch Tool. Nah, yang mana digunakan untuk mengubah, memutar, dan merubah skala objek dengan lebih banyak kebebasan. Kemudian itu ada Shape. Nah, di dalam aplikasi CorelDRAW itu ada toolnya, yaitu Shape. Nah, Shape ini digunakan untuk mengedit, menambah, dan menghapus simpul pada objek kurva. Kemudian itu ada Smear. Nah, apa kegunaan dari Smear ini? Smear ini digunakan untuk menghaluskan tepi atau kurva objek dan menghilangkan ketidaksempurnaan dan membuat garis atau kurva tampak lebih alami dan halus. Nah, kemudian itu ada Smear Tool. Nah, apa kegunaan dari Smear Tool ini? Smear Tool digunakan untuk mengubah dan memindahkan warna, tekstur, dan elemen grafis. Kemudian ada Queer Tool. Nah, Queer Tool ini digunakan untuk membuat efek,
putaran atau putaran pada sebuah objek atau desain yang sedang kita buat. Kemudian itu ada tool attract and repel. Nah, yang mana tool ini digunakan untuk mengontrol bagaimana objek saling berinteraksi satu sama lain, seperti mendorong objek untuk menciptakan tata letak yang lebih unik. Kemudian itu ada smooth tool. Nah, smooth tool ini digunakan untuk mengubah tampilan gambar atau objek dengan cara mengaburkan atau menjalankan elemen dalam objek. Nah, kemudian itu ada Rogen tool, yang mana digunakan untuk memberikan tekstur kasar atau tidak rata pada sebuah objek. Kemudian itu ada crop tool. Nah, Ananda semua pasti tidak asing lagi dengan kata crop. Apa yang Ananda ketahui? Atau kegunaan dari sebuah crop tool? Memotong. Ya benar, crop tool ini digunakan untuk memotong atau area tertentu pada gambar yang memungkinkan untuk menghilangkan bagian yang tidak kita inginkan. Kemudian itu ada knip tool. Nah, knip tool ini digunakan untuk memotong atau kurva menjadi dua objek terpisah di titik potong yang ditentukan. Kemudian itu ada virtual segment delete, yang mana digunakan untuk menghapus segmen sementara pada objek kurva tanpa merusak bentuk keseluruhan objek. Kemudian ada eraser tool, yang mana digunakan untuk menghapus bagian dari objek atau gambar yang tidak diinginkan. Kemudian itu ada tool zoom. Apa yang terpikir dari Ananda dari zoom? Ya, zoom itu digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan desain yang kita rancang. Kemudian itu ada freehand tool. Nah, freehand tool ini digunakan untuk menggambar garis atau kurva bebas dengan tangan tanpa batasan bentuk atau alat baku. Kemudian itu ada two-point line tool, yang digunakan untuk menggambar garis dengan menentukan dua titik awal dan akhir. Kemudian itu ada bezier tool. Nah, ini bezier tool, yang mana digunakan untuk membuat dan mengedit kurva bezier yang dapat memberikan kontrol presisi pada bentuk dan jalur objek. Kemudian itu ada pen tool. Nah, pen tool ini digunakan untuk membuat jalur bentuk dengan cara presisi dan dapat dikendalikan sepenuhnya. Kemudian itu ada B-spline, yang mana digunakan untuk membuat kurva B-spline. Kemudian itu ada polyline tool. Nah, polyline tool ini digunakan untuk menggambar garis dengan lebih dari dua titik kontrol. Kemudian itu ada 3-point kurva tool, yang digunakan untuk membuat sebuah kurva. Kemudian itu ada artistic media tool. Nah, digunakan untuk menggambar dengan menggunakan efek media artistik seperti garis tebal, goresan, dan brush. Kemudian itu live cat tool, yang digunakan untuk membuat goresan tangan. Kemudian itu smart drawing tool, yang digunakan untuk membuat dasar seperti lingkaran, segi empat, atau garis dengan cepat dan tepat. Kemudian itu ada rectangle tool. Nah, rectangle tool ini digunakan untuk menggambar persegi panjang dengan presisi. Nah, kemudian itu ada juga polygon untuk membuat poligon, star tool itu untuk membuat bintang, offset yang digunakan untuk akses cepat, membuat dasar seperti sepertiga, segitiga, panah, dan lainnya. Kemudian itu ada text tool. Nah,
biasanya untuk dalam sebuah aplikasi mendesain itu tekstur ini digunakan untuk membuat apa? Buat tulisan. Ya, buat teks kan? Ya. Yang tekstur itu digunakan untuk menambahkan dan juga mengedit sebuah desain yang sedang kita buat. Kemudian itu tabel. Tabel tool ini untuk membuat tabel dengan berbagai kolom dan baris sesuai desain yang kita butuhkan. Nah, itu berbagai tool-tool dari pengenalan sebuah aplikasi CorelDRAW. Kemudian kita masuk kepada pengaplikasian dari aplikasi CorelDRAW. Nah, saat menggunakan aplikasi CorelDRAW nanti kita akan ditampilkan tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk membuat desain sesuai desain yang kita inginkan itu bisa klik dengan new dokumen. Nah, di new dokumen itu nanti kita bisa membuat name. Maksudnya name, kita itu bisa membuat name apa yang kita inginkan. Seperti kita buat logo. Nah, kita bisa buat size-nya, size apa, itu ada A4 dan berbagai pilihannya. Kemudian itu ada kita buat itu landscape atau portrait. Nah, di sini ibu membuatnya itu karena kita membuat sebuah logo, ibu menggunakannya itu landscape. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tool-tool dari aplikasi CorelDRAW. Nah, ini kan ada berbagai tool-tool yang ada di dalam aplikasi CorelDRAW. Sudah dijelaskan tadi apa kegunaan dari berbagai tool-tool yang sudah dijelaskan, seperti tadi Fix Tool. Jadi kan ada Shape Tool, Smooth Tool, Smear, dan juga dijelaskan berbagai kegunaan dari tool-tool tersebut, seperti Crop, Zoom, dan berbagai tool-tool yang sudah dijelaskan dan penggunaannya dalam sebuah desain tadi. Nah, sekarang kita membuat sebuah desain logo sederhana. Caranya yaitu dengan cara klik lingkaran atau ellipse tool. Nah, bisa juga ditekan kontrol agar ukurannya itu sama. Nah, ketika membuat desain selanjutnya, jangan lupa klik tool, pitch tool agar kita juga bisa menggunakan warna tadi sesuai warna yang kita inginkan. Di sini bisa klik warna apa? Nah, karena tadi kita ingin membuat sebuah logo, bisa ditambah lagi dengan membuat lingkaran. Nah, nanti juga bisa diatur sesuai yang diinginkan. Nah, kita juga bisa mengganti warna. Kita juga bisa membuat teks. Kalau membuat teks itu pakai apa dari sesuai tool yang sudah dijelaskan dari itu. Tekstur. Tekstur. Kita buat tekstur. Nah, warnanya juga bisa disesuaikan, size-nya juga bisa, font-nya juga bisa disesuaikan sesuai yang diinginkan. Nah, di desain itu kan gimana cara membuat teksnya itu masuk ke dalam desain logo yang sedang kita buat.
Ya caranya agar teks yang kita buat itu masuk ke dalam lingkaran yang sudah didesain. Caranya itu klik teks, kemudian itu klik teks, klik itu fit text to pad. Nah, agar tulisannya itu masuk ke dalam lingkaran. Nah, kelihatan? Nah, ini bisa diatur. Nampak kan? Nah, ini juga bisa kita ulang. Kalau warnanya kurang cocok bisa diganti lagi kan. Kalau ada yang mau menambah, nah gimana caranya mau memasukkan gambar ke dalam desain logo? Ada yang tahu mengimpor gambar ke dalam sebuah desain logo? Gimana? Sebelum dipakai? Ya, caranya import gambar. Nah, dengan cara klik import atau gambar panah. Nah, ini diatur sesuai. Gambarnya masih di luar desain logo yang sedang dibuat. Gimana caranya agar gambar ini masuk ke dalam desain logo atau lingkaran yang sudah dibuat itu? Ada yang tahu gimana cara memasukkan gambar ke dalam logo? Nah, dengan cara itu klik gambar itu kan diklik. Kemudian itu klik. Nah, kemudian klik gambar di belakang. Nah, ini juga bisa diatur sesuai gambar yang didesain awal. Kan gambarnya sudah masuk ke dalam desain. Nah, itulah desain sederhana dengan dengan penggunaan berbagai tool yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi untuk tugas Ananda buat logo semenarik mungkin dengan berbagai tool yang sudah dijelaskan tadi. Itu masih sakit si Adrian itu masih sakit kayaknya. Berarti Adriani sakit Pak? Ketua hari ini dari Saudi.
Ketua atau kaki ke mati bisu teh. Malu, Pak. Kemana ketua? Iya, Pak. Bu. Kasih Pak. Kamal Sesa. Ya. Aku seorang kamen, Pak. Tulisan.
Cita-cita diberikan Dah, itu kira-kira kita nama gambar aja. Kirido ini ondanya mati di jalan. Ondanya mati berarti terlambat. Apa Pak? Kirido. Oh, Honda mati di jalan Pak A. Coba kirim foto. iya Pak. Buktinya ya Pak. Foto. Biko di nyuntel ambil ndak yuyu dulu deh Pak. Kalau ndak ada foto. Bisa. Ivan.
Kawan dalam tingkat. Klik kiri. Klik kiri. Bisa seluruh. Selesai dia dah. Selesai dia dah. Selesai dia dah. Aku tahu. Jadikan ya. Tulisannya dulu, tulisannya dulu. Pindah dulu.
untuk fungsi dari CorelDRAW, sejarah CorelDRAW, dan berbagai tool-tool aplikasi CorelDRAW. Nah, kita juga sudah melakukan praktek membuat desain logo sederhana dengan menggunakan berbagai tool-tool dalam aplikasi CorelDRAW. Nah, anak-anak semua bisa melanjutkan praktek di rumah dengan melihat berbagai tutorial YouTube. Di YouTube sudah ada berbagai tutorial menggunakan aplikasi CorelDRAW dengan berbagai fitur-fitur. Nah, anak-anak semua mengulang-ulang pembelajaran dengan membuat desain semenarik mungkin dengan berbagai tool-tool yang sudah dijelaskan, jadi diaplikasikan ke dalam desain. Nah, untuk minggu depan kita membuat cover buku. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.